Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Hari ini kita akan membahas temanya itu tentang coronavirus ya, alert coronavirus. Nah, di samping saya kini telah hadir seorang narasumber yang sangat berkompeten ya. Beliau adalah Bapak Frederick Woworuntu. Selamat siang Pak Frederick. Selamat siang Pak Anton. Ya, apa kabarnya Pak Frederick? Luar biasa Pak. Luar biasa ya. Nah, Pak Frederick beliau ini adalah seorang Master of Science dari naturopati ya, dan juga naturopati medicine ya, antioksidan dan juga nutrisi molekuler. Jadi ini adalah satu bidang spesialis yang beliau dalami ya, yang beliau pelajari dan beliau dedikasikan ya, dengan mempelajarinya ke Eropa langsung, dengan mempelajari bersama profesor-profesor yang sangat terkenal, dan kini mau berbagi pengalaman ya, khususnya dengan bidang nutrisi molekuler, tentang khasiat-khasiat yang terkandung di dalam satu zat tanaman ataupun herbal dan juga buah-buahan. Beliau akan sangat mudah menceritakannya. Nah, kali ini tentu yang sedang terjadi di masyarakat adalah virus corona ataupun wabah virus corona. Nah, kira-kira Pak Frederick, apa dan bagaimana sebenarnya dan mengapa ini bisa terjadi dengan wabah ini? Jadi virus corona itu kenapa disebut corona? Corona artinya mahkota kan? Oh. Karena bentuk virus itu memang seperti mahkota gitu. Nah, virus corona ini sebenarnya ada sekitar 200-an jenis virus ya. Yang ditemukan pada hewan-hewan liar. Karena pada hewan ternakan kan sistem pemeliharaan ternak dan treatment yang dibuat, maka virus-virus ini sangat kecil untuk berkembang. Jadi hanya terdapat pada hewan-hewan liar ya. Dan virus corona ini bukan hal yang baru ya. Karena ada sekitar 6 virus ya, sekitar 6 virus yang dikenali telah bisa hidup atau berpindah, bertransformasi ke tubuh manusia. Dan ada 2 virus yang kita kenal dari tahun 2002, 2003 ya, ada MERS, kemudian ada SARS. Itu juga tipe virus corona ya, yang berkembang. Kalau MERS itu kan dari unta. Jadi dia ke hewan mamalia dulu, artinya hewan yang punya kelenjar susu mirip dengan manusia. Manusia secara biologis adalah hewan mamalia. Kemudian berpindah ke manusia. Nah, virus-virus ini, virus corona ini yang telah berpindah kepada manusia, rata-rata menyebabkan penyakit seperti SARS itu penyakit flu, MERS juga ya demikian ya. Dan virus corona yang baru ini disebut novel coronavirus atau 2019 nCoV ya. Nah, ini dia baru karena tipenya tidak sama, variannya tidak sama dengan MERS, tidak sama dengan SARS, karena ada reseptornya yang berbeda gitu kan di virus ini. Nah, virus ini kita tahu dan sangat menghebohkan, pertama kali ditemukan di Wuhan, menjadi wabah di Wuhan ya, sebuah kota metropolitan yang sangat padat, yang ditemukan pada penjual-penjual di pasar daging ya di sana. Nah, oke. Dalam perkembangan penelitian tentang virus ini, akhirnya sekarang tim dari seluruh dunia sementara berupaya untuk membuat vaksin. Tapi memang kecepatan virulensi dari virus ini, artinya kemampuan menginfeksinya memang luar biasa. Sebab hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat telah membunuh, saya nggak ikuti data yang per paling hari gres ini ya. 1.100. Sudah 1.100 kan per hari ini. Dan yang terinfeksi ada 44.911 jiwa. Lebih dari 20 negara. Iya, 28 negara. Lebih ada sekitar 28 negara, tapi yang luar biasa Indonesia, kita bersyukur, puji Tuhan, Indonesia masih belum menemukan satu kasus pun. Walaupun ada satu kasus katanya warga negara Indonesia terinfeksi, tapi dia ada di Singapura atau di mana ya. Nah,
berbicara tentang virus sebenarnya ya. Jadi kan ada begitu banyak isu simpang siur tentang 2019 nCoV ini, virus corona yang baru ini. Ada yang sampai berita-berita hoax misalnya hanya menyebar melalui udara. Iya, tertular langsung lewat udara sehingga orang jadi panik. Iya, kontak mata. Kontak mata. Ini kan seperti ilmu sihir saja itu. Nah, kita harus tahu bahwa tipe virus corona ini mereka berjangkit melalui orang yang terpapar itu sesudah masa inkubasi 14 hari. Ada yang kemudian menderita radang pneumonia. Tapi kemudian juga ada gejala-gejala dibilang pada ginjal dan itu kemudian yang secara cepat mematikan ya. Nah, radang paru-paru dengan gejala demam, sesak nafas, kesulitan bernafas. Nah, jadi kalau virus-virus yang menyebabkan pilek ini ya, itu dia menular melalui droplet. Jadi harus ada percikan dari lendir. Jadi waktu orang batuk, orang bersin kan pasti dia mengeluarkan percikan itu kan, cairan ya, percikan. Nah, kekuatan percikan itu kan hanya sekitar 1-2 meter di lingkungan sekitar itu. Dan kemungkinan kalau ada orang di sekitar situ ya dia bisa terpapar kalau dia tidak menggunakan masker. Tapi bisa juga misalnya lewat cara lain, misalnya kontak lain, mungkin orang yang tidak menggunakan masker waktu dia batuk, dia tidak tahu dia terpapar virus itu, ya kemudian dia tutup dengan tangan, kemudian tangannya memegang ya handle pintu, benda-benda lain, ada kemungkinan, ya bisa. Seperti itu. Ya. Oke. Tetapi yang ya bentuk penularannya kita udah tahu jelas kan. Jadi kita tidak perlu jadi panik karena jadi semacam orang pikir menyebar melalui udara dan sebagainya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya kan. Jadi apa sebenarnya yang terbaik yang dapat dilakukan oleh masyarakat? Tentu ya kita tahu aja flu biasa, kalau kita berada di tempat umum alangkah baiknya kita menggunakan masker. Kalau lagi musim flu terus ada orang flu di depan kita supaya kita tidak terpapar. Tapi coba kita perhatikan, kita di satu kantor lagi musim flu ya. Kemudian ada 2 orang flu, orang ketiga kemudian kena ya, orang keempat kelima nggak kena. Kita mungkin bertanya, kenapa dia nggak kena di musim flu ini? Kenapa saya kena? Kemudian orang mulai berpikir, jangan-jangan karena saya kurang tidur dan sebagainya. Jadi di sini kita dapat satu hal bahwa sistem imun seseorang akan berperan sangat penting waktu berhadapan dengan paparan virus corona. Jadi sistem imun seseorang ini penting sekali. Contoh yang terinfeksi sudah 44.000. Iya, 44.000. 4.000. Meninggal sudah 1.100. 1.100 meninggal kan. Mungkin yang meninggal itu karena sistem kekebalannya lebih rentan daripada yang lain, atau keterlambatan setelah menimbulkan gejala-gejala yang lebih parah baru kemudian ketahuan bahwa dia terpapar kan. Tapi kembali lagi pada sesi siang hari ini saya lebih cenderung mau membahas bagaimana kita menjaga sistem imun kita agar supaya lebih kuat untuk menghadapi serangan virus. Tidak harus virus corona misalnya. Kita tidak bermimpi virus corona datang sampai di sini. Tapi virus flu yang biasa, flu tulang atau flu yang biasa. Kalau sistem imun kita prima, sistem imun kita kuat, maka kita tidak akan terpapar virus. Kita boleh terpapar, tapi tidak akan menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Baik ya, jadi
Bapak Ibu sekalian dan para pendengar tercinta dimanapun yang bisa mendengarkan acara siaran talk show Indonesia Sehat hari ini ya, yang dipersembahkan oleh produk fermentasi Up Series ya, yang bisa didengarkan oleh siapa saja di seluruh Indonesia. Hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan langsung dari Pak Frederick tentang pentingnya ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana kita supaya terus terjaga daya tahan tubuhnya dan apa-apa yang harus dilakukan ya, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio7.